Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sesnot. Pada video pendek ini saya mau coba untuk membuat catatan tentang gempa yang terjadi pada hari ini, 20 Oktober 2021. Video ini dibuat pada pukul 21:23 waktu Indonesia bagian Barat. Jika kita lihat pada gambar ini berdasarkan informasi dari situsnya USGS. Di sini kita lihat ada dua event gempa yang terjadi dalam 24 jam terakhir. Yang pertama adalah gempa yang terjadi di Papua, di Apipura. Gempa ini memiliki magnitudo 4,9 berdasarkan informasi dari USGS. Kemudian kedalamannya adalah 43,9 km. Ini gempa yang terjadi pada pukul 13:10. Kemudian yang kedua, terjadi gempa di dekat dengan Pulau Lombok, di antara Lombok dan Sumbawa. 4,8 magnitudonya, kedalaman sumber gempanya adalah 10 km dan terjadi pada pukul 16:21. Posisi gempa ada sini, di dekat dengan Pulau Lombok. Kalau kita perhatikan, ada kemungkinan gempa yang terjadi di Pulau Lombok ini akan akibat pengaruh dari aktivitas dari Flores P. Actras yang memberikan tekanan di zona atau di bagian utara dari Pulau Lombok. Kemudian kalau kita lihat di sini, di Apipura, ada kemungkinan gempa akibat pengaruh dari New Guinea Trends. Jadi ada subduksi di bagian utara Papua New Guinea atau di bagian utara Papua yang memberikan tekanan pada bagian bidang kontak antara dua struktur tektonik sehingga memberikan implikasi dari gempa bumi yang terjadi pada hari ini. Jika kita lihat dari paper ini, saya coba lihat dari sebuah paper, ini ada paper yang dipublikasikan tahun 2016. Jadi sebuah paper yang dipublikasikan tahun 2016 di Earth Science Review. Ini sebuah paper yang memiliki reputasi yang bagus. Ditulis oleh Robert J. Holmes. Kemudian ada Gideon dan Simon. Dia mencoba untuk melihat tentang microplate tektonik di bagian timur Indonesia, termasuk di Papua dan Papua New Guinea. Nah, saya akan coba masuk ke sini, ke tatanan tektonik. Dan di sini paper ini menjelaskan tentang fitur-fitur tektonik yang ada di bagian utara dari Papua. Kita lihat di sini ada New Guinea Trends yang memberikan implikasi terhadap tekanan tektonik di bagian utara Papua. Kemudian ada beberapa struktur tektonik yang lain, dan kemungkinan posisi gempa ada di sini dan besar dipengaruhi oleh aktivitas dari zona subduksi di bagian utara Papua atau juga dikenal dengan New Guinea Trends. Saya mencoba untuk melihat dari informasi BMKG. Jika kita lihat informasi dari BMKG, ada beberapa event gempa yang kita lihat di sini. Bukan hanya dua event gempa tadi. Tentunya yang dua event gempa itu yang memiliki magnitudo lebih daripada 4,5, sedangkan yang kurang dari 4,5 ada beberapa event gempa yang terjadi, seperti yang terjadi di Pulau Seram 2,6, kemudian di Jawa 2,9, di Halmahera, ada di Jawa 10 km kedalamannya 3,4, dan beberapa gempa yang lainnya seperti juga di Minahasa dan di Sumatera. Nah, saya coba lihat lebih dalam lagi atau lebih jelas lagi atau lebih jauh lagi tentang gempa yang terjadi di Papua. Ini ada penjelasan dari mekanisme fokus, dan kita perhatikan di sini mekanisme fokus dari gempa ini adalah sesar naik, dan di sini jelas terlihat sebuah profil aktivitas sesar naik, dan seperti yang tadi dijelaskan bahwa gempa yang terjadi di Papua itu akibat dari pengaruh New Guinea Trends di bagian utara Papua. Jadi di bagian utara Papua ini ada sebuah profil subduksi di sana,
dan tentunya Profesor Rusi itu yang memberikan dorongan tektonik dan berimplikasi pada gempa yang terjadi pada hari ini 4,9 atau 5,0 berdasarkan informasi dari BMKG. Oke, baik, itu sedikit review tentang gempa yang di Indonesia. Namun kalau seandainya kita lihat secara global, gempa secara global ini berdasarkan informasi dari USGS. Kita perhatikan ada beberapa event gempa dalam 24 jam terakhir, seperti gempa yang terjadi di Jepang, kemudian ini di Mariana, kemudian ini tentu akibat subduksi di bagian Pasifik, kemudian di Solomon, di Vanuatu masih ada terlihat gempa di sana, Vanuatu, kemudian ini di Hawaii, ini di bagian dari San Andreas, Alaska, dan tentunya ini sangat dipengaruhi oleh aktivitas subduksi dari bagian utara Samudra Pasifik dengan bagian utara lempeng utara Amerika. Kemudian ini tentunya akibat zona sesar San Andreas. Kemudian di Turki ada satu gempa di sana, dan tentunya ada sebuah struktur tektonik yang mempengaruhi gempa di Turki. Selain itu juga ini di Azerbaijan, dekat dengan Azerbaijan itu ada satu gempa, dan ini gempa yang terjadi di Indonesia tadi. Ada dua gempa, yaitu di Pulau Lombok dan juga di Habibura, Papua. Oke, demikian catatan gempa yang terjadi dalam 24 jam terakhir berdasarkan informasi dari USGS dan Dina TWS BMKG. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.